Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Tak lama kemudian, Sati pun melesat dan muncul di hadapan Xiaoyan. Di saat bersamaan, Douci emas tampak melonjak di tubuhnya. Merasakan Douci yang kuat di depannya itu, Xiaoyan tampak menyipitkan matanya. Ia kemudian menancapkan pedang ke tanah, dan di saat bersamaan, Douci berwarna hijau tampak melonjak di tubuhnya. Pertarungan pun akhirnya terjadi. Xiaoyan kemudian melesat ke arah Sati dan muncul di sampingnya. Melihat hal itu, Sati tampak tersenyum dingin melihat tindakan Xiaoyan yang berani beradu dengannya dalam jarak dekat. Dengan cepat, Sati kemudian membuang sikunya ke atas kepala Xiaoyan. Mendapati serangan itu, Xiaoyan tampak tak bergeming dan kemudian melayangkan tinjunya yang terbungkus doci hijau yang kemudian beradu dengan serangan siku itu. Membuat suara ledakan teredam tampak terdengar di tempat itu. Dengan cepat, Xiaoyan kembali menyerang dengan menghentakkan tangannya ke arah dada Sati. Seketika itu juga api tampak menyembur dari tangan Xiaoyan dan menghantam dada Sati, hingga membuatnya terdorong ke belakang. Kau memang kuat, tapi serangan kecil seperti itu tidak akan bisa melukaiku. Tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Mendengar kata Sati, ekspresi Xiaoyan tampak berubah. Seketika, api hijau tampak melonjak di tangannya. Sementara itu, di atas pohon besar tampak dua tetua yang terkejut melihat penampakan inti api hijau yang muncul di telapak tangan Xiaoyan. Di sisi lain, Sati yang melihat api hijau muncul di tangan Xiaoyan tampak terkejut. Ia tak mengira kalau api hijau yang membawa hawa panas menyengat itu dapat muncul dari seorang dadoshi seperti Xiaoyan. Melihat Xiaoyan yang kembali meluncur ke arahnya dengan tinjunya yang terselubungi api hijau, seketika itu juga Sati langsung merasakan bahaya. Douci emas kembali melonjak dengan ganas di tubuhnya hingga menyebar ke sekitar Xiaoyan, dan di saat bersamaan armor Douci emas muncul di tubuhnya dan segera melepaskan tinjunya ke arah tinju Xiaoyan. Ketika kedua tinju itu beradu, Xiaoyan tampak terdorong ke belakang. Sementara itu, Sati yang masih berdiri di tempatnya merasakan tinjunya serasa terbakar, yang membuat ekspresinya berubah seketika. Sebelumnya ia pernah bertarung dengan lawan lain yang juga memiliki afinitas api dan mereka tak mampu melukainya. Namun kini merasakan panas api hijau yang ada di tangan Xiaoyan, kengerian pun muncul di hatinya. Melihat Xiaoyan kembali menerjang ke arahnya dengan tinjunya, kali ini Sati tak mau mengambil resiko dan hanya bisa menghindari tinju api hijau itu dan terkadang memberikan serangan balasan yang keras. Membuat Xiaoyan segera menghindari serangan balasan itu. Sementara itu di tempat lain, pertarungan murid baru melawan seorang kelompok hitam membuat mereka kewalahan, bahkan membuat beberapa di antaranya terluka. Di sisi lain, lawan Sun Er tampak kewalahan menghindari serangan cahaya emas yang dilepaskan Sun Er dari telapak tangannya. Serangan-serangan cepat Sun Er menimbulkan banyak bayangan dirinya saat ia melesat ke arah lawannya, membuat lawannya makin terdesak. Sementara itu, Hujia dan Wu Hao mulai merasakan kelelahan dan terdesak oleh lawan mereka. Pertarungan dengan lawan sebelumnya telah membuat energi mereka terkuras. Pertarungan Wu Hao dengan lawannya terlihat makin sengit. Serangan tusukan pedang Wu Hao dengan mudah dapat dihindari lawannya dan Wu Hao tak dapat mengelak lagi ketika pisau tajam lawan menghantam pergelangan tangannya hingga membuat pedang besar merahnya terlepas dari tangannya. Melihat hal itu, lawannya pun tersenyum dingin dan kembali melancarkan pukulannya ke arah dada Wu Hao. Namun sebelum pukulan itu menghantam dadanya, Douci merah tiba-tiba melonjak dari tubuh Wu Hao dan dengan cepat Wu Hao melepaskan tinjunya ke arah tinju lawan. Ketika kedua tinju itu beradu, suara keras bergema di tempat itu. Di saat bersamaan, lawan Wu Hao tampak terhempas ke belakang dengan darah tampak menetes dari mulutnya. Sementara itu, Wu Hao tampaknya telah mengeluarkan jurus rahasianya yang membuatnya kehabisan tenaga. Melihat Wu Hao yang telah melemah, lawannya pun tak menyiapkan kesempatan itu dan segera melesat ke arah Wu Hao. Namun sebelum lawannya menyerangnya, tiba-tiba Sun Er muncul di depan Wu Hao. "Apa kau baik-baik saja?" kata Sun Er. "Aku baik-baik saja," kata Wu Hao sambil bangkit berdiri namun tampak sedikit goyah. "Serahkan dia padaku," kata Sun Er. "Tidak, dia telah terluka oleh pukulan telapakku. Kita kalahkan saja dia dengan cepat. Jika tidak, Hujia dan lainnya tidak akan bertahan." Setelah mengatakan itu, Douci merah terlihat melonjak di tubuhnya dan ia pun segera melesat ke arah lawannya, yang membuat Sun Er tampak tertegun dan segera menyusul Wu Hao. Di saat bersamaan, cambuk keemasan yang panjang yang telah terselubungi oleh api tampak muncul dari tangan Sun Er dan segera menyerang lawan itu dengan cambuknya. Melihat datangnya cambuk emas api yang panas itu akan menghantam kepalanya, membuat lawan itu tampak terperanjat dan segera melompat mundur.
menghindari hantaman cambuk itu yang kemudian menghantam tanah yang meninggalkan bekas mendalam membuat sosok itu tampak tertegun. Belum lagi hilang rasa tertegunnya, tiba-tiba Wu Hao muncul di sampingnya dan melepaskan tendangan ke dadanya hingga ia terhempas ke belakang. Belum lagi lawan bereaksi, tiba-tiba Sun Er muncul di dekatnya dan menghentakkan tangannya ke depan. Seketika itu juga telapak tangan emas langsung meluncur dan menghantam dadanya hingga ia kembali terhempas dan menabrak pohon dengan keras dan memuntahkan darah. Sementara itu pertarungan antara Xiaoyan melawan Sati semakin sengit. Melihat dua orangnya telah dikalahkan membuat Sati makin intens menyerang Xiaoyan dengan tekanan yang lebih besar. Di sisi lain seorang lawan kembali dihempaskan oleh Sun Er oleh telapak tangannya. Menyusul kemudian seorang lawan lagi yang terdesak oleh serangan bersama Sun Er, Hujia dan 3 murid lainnya. Hingga akhirnya lawan itu pun dikalahkan dan menyisakan Sati di kelompok hitam. Sementara itu Su Xiao dan lainnya yang telah kalah tampak terkejut melihat jalannya pertarungan. Mata Su Xiao terus tertuju pada Sun Er dan merasa terpana akan kemampuan Sun Er yang sebenarnya telah mengalahkan ketiga lawannya dengan kekuatannya sendiri. Di sisi lain Sun Er, Hujia dan 3 murid lainnya kembali melesat ke arah Xiaoyan dan mengelilinginya. Di medan pertempuran tampak tinju Xiaoyan yang saling menahan dengan tinju Sati. Tak lama kemudian, nyala api hijau tiba-tiba melintas di mata Xiaoyan. Di saat bersamaan, api hijau yang membungkus tinjunya makin melonjak dan menekan ke arah tinju Sati yang dengan cepat membobol pertahanan doji armornya. Dan akhirnya membungkus tubuh Sati hingga membuatnya jatuh beberapa kali menahan hawa panas yang menyelubungi tubuhnya. Kejadian itu tak berlangsung lama hingga membuat Sati menghela napas lega. Namun ketika melihat api hijau yang kembali melonjak di tangan Xiaoyan, bersamaan dengan Sun Er dan Hujia yang juga akan menyerangnya, Sati pun merasa tak berdaya dan akhirnya menyerah. Setelah memenangkan pertarungan, Xiaoyan kembali panen energi api dan kemudian membaginya dengan Sun Er, Hujia dan lainnya. Ia kemudian melangkah ke arah Sati yang masih tampak kesal dan menanyakan perihal kelompok setan putih dengan imbalan 20 energi api kepada Sati yang nyaris miskin setelah dikalahkan. Setelah mendapatkan informasi mengenai kelompok setan putih, Xiaoyan kemudian meramu pil pemulihan energi dan membagikan kepada Sun Er, Hujia dan lainnya. Begitu merasakan energi pulih kembali, Xiaoyan dan lainnya melesat pergi untuk mencari keberadaan kelompok setan putih. Di tanah yang lapang yang penuh dengan bebatuan besar, tampak 5 sosok berpakaian putih tengah duduk bersila di atasnya. Sementara itu di atas lereng gunung terlihat Tetua Su dan Tetua King yang sedang duduk bersila. Tetua Su berkata, "Dari berita yang aku dengar, kelompok baru ini cukup berani. Mereka telah merampas energi api dari kelompok Akademi Dalam. Orang yang bernama Xiaoyan itu ternyata cukup kuat. Itu kesalahan mereka sendiri, apa yang mereka kerjakan di Akademi Dalam selama ini. Aku dengar Sati juga telah turun tangan," kata Tetua King. Beberapa saat kemudian, kelompok besar Sati dengan muka kusam muncul di tempat itu, dan 5 sosok kelompok putih akhirnya membuka mata mereka. "Kalian telah dikalahkan, benar bukan?" kata Lu Hou, ketua setan putih. "Mereka sangat kuat. Sepertinya pengalaman bertempur mereka tidak lebih rendah dari kita. Serahkan pada kami, aku ingin lihat seberapa kuat mereka," kata Lu Hou. "Lu Hou, mereka itu memang benar kuat. Kurasa kau tak akan mampu menghentikan mereka," kata Sati. "Minggirlah, kalian telah kalah dalam kualifikasi ini. Aku rasa kau juga tidak akan menang," kata Sati. Beberapa saat kemudian, satu persatu kelompok Xiaoyan mulai bermunculan di tempat itu. "Kaliankah yang berjuluk kelompok setan putih?" kata Xiaoyan. Mendengar kata Xiaoyan, Lu Hou tampak mengangguk, dan tak lama kemudian douci es yang dingin peringkat Doling tiba-tiba melonjak dari tubuhnya hingga menyebar ke sekitarnya. Melihat hal itu, Xiaoyan kemudian mencabut pedangnya, dan douci hijau tampak melonjak di tubuhnya. Di saat bersamaan, douci yang kuat juga melonjak dari tubuh Sun Er, Hujia dan lainnya. "Aku akan menahan Xiaoyan dan 3 lainnya. Kalian serang semua kelompok murid baru itu." Mendengar kata Lu Hou, Xiaoyan tampak terkejut. Berani menghadapi mereka berempat, bukankah itu artinya Lu Hou begitu percaya diri akan kekuatannya, pikir Xiaoyan. Xiaoyan kemudian menoleh ke arah Sun Er dan lainnya. "Kita tidak perlu menahan lagi kali ini. Jangan buang waktu. Selesaikan dengan cepat." Mendengar kata Xiaoyan, douci di tubuh Sun Er dan lainnya tumbuh semakin dalam. Xiaoyan kemudian mengayunkan pedangnya. Seketika itu juga bilah hijau tajam muncul dari pedangnya dan meluncur ke arah Lu Hou. Di saat bersamaan, Sun Er, Hujia dan Wu Hao juga melepaskan pukulan mereka ke arah Lu Hou.
Melihat datangnya 4 cahaya itu, Lu Hou tampak tak bergeming. Ia kemudian menggerakkan tangannya. Seketika itu juga tombak es yang panjang muncul di tangannya. Ia kemudian menghunuskan tombak es ke depan. Seketika itu juga tombak es yang lain tampak bermunculan dari udara yang kemudian meluncur ke arah datangnya 4 cahaya. Serangan tombak es yang terus bermunculan dari udara tampak menekan dan memukul mundur ke-4 cahaya itu. Pertarungan terus berlanjut makin sengit. Xiaoyan, Sun Er, dan lainnya mengelilingi Lu Hou dan kembali melepaskan serangan mereka secara bersamaan. Melihat datangnya 4 serangan itu, Lu Hou kemudian memutar tombaknya. Jurus perisai tombak es diluncurkan Lu Hou. Seketika itu juga kabut dingin tampak muncul dari tombak es yang kemudian menyebar dan membentuk perisai yang melingkari dan membungkus Lu Hou di dalamnya. Serangan Xiaoyan dan lainnya akhirnya mendarat dan menghantam perisai es Lu Hou dan saling menekan. Tombak es berputar Lu Hou tampak berhenti dan ia kemudian menghunuskan tombaknya ke depan. Seketika itu juga tombak es kembali bermunculan di udara dan menghantam 4 cahaya hingga membuat Xiaoyan dan lainnya langsung mundur ke belakang menghindari serangan kuat itu. Xiaoyan kemudian menancapkan pedangnya di batu tempat ia berdiri dan meminta Sun Er dan lainnya untuk menahan Lu Hou sementara ia akan melepaskan serangannya. Tak lama kemudian 2 api ungu dan hijau muncul di tangannya. Melihat kemunculan 2 api yang membawa hawa panas menyengat dan menekan energi Dou Qi Es-nya membuat ekspresi Lu Hou tampak berubah seketika. Sementara itu Sun Er dan lainnya yang melihat tindakan Xiaoyan tampak mengerti kalau Xiaoyan akan segera melepaskan serangan kuatnya. Dan mereka pun bergegas ke arah Lu Hou mengelilinginya membentuk formasi segitiga dan menyerangnya. Serangan bertiga Sun Er ditangkis Lu Hou dengan tombak esnya dan kemudian melancarkan serangan balasan yang kuat untuk menjatuhkan Sun Er dan lainnya secepat mungkin. Mengingat bila mereka bertiga dikalahkan, maka ia akan lebih mudah berhadapan dengan Xiaoyan. Sementara itu, melihat kedua api yang akan segera menyatu, Tetua Su dan Tetua Qing yang berada di atas lereng tampak begitu terkejut. Gila, apa sebaiknya kita menghentikannya? Sepertinya dia sangat yakin akan bisa mengendalikannya, kata Tetua Su setelah melihat ekspresi Xiaoyan yang tenang. Ini benar-benar gila, bahkan seorang Dohong belum tentu berani melakukan hal itu. Bila dia lepas kendali, ini bisa berbahaya. Kita lihat saja, kata Tetua Su. Kedua api ungu dan hijau di tangan Xiaoyan akhirnya menyatu membentuk api lotus dan kemudian meluncur ke arah Lu Hou. Sementara itu Sun Er dan lainnya segera melesat dan kembali ke belakang Xiaoyan. Xiaoyan kemudian menatap ke arah Lu Hou yang tampak pucat dan tersenyum dingin. Api lotus akhirnya melesat dan meluncur dengan cepat ke arah Lu Hou. Melihat api lotus yang melesat dengan cepat ke arahnya, Lu Hou pun merasakan ngeri, namun di saat bersamaan ia pun menjadi marah. Bagaimana bisa Xiaoyan yang hanya seorang dadoshi mampu menekan dirinya yang kekuatannya berada di peringkat doling? Dengan geram Lu Hou kemudian menggerakkan tombaknya. Seketika itu juga Dou Qi Es melonjak semakin kuat keluar dari tombaknya, hingga membuat tombaknya berubah membesar menjadi seperti pilar es. Lu Hou kemudian mengangkat pilar tombak es itu dan menghantamkannya ke lotus api hingga ledakan besar bergema di tempat itu. Kedua kekuatan besar tampak saling menekan dan tak lama kemudian pilar tombak es terlihat mencair dan menyusut. Di saat bersamaan Lu Hou merasakan tombaknya tampak berubah menjadi sebatang besi yang panas dan tak mampu lagi menahannya hingga tombak es pun terlepas dari tangannya. Melihat api lotus yang semakin mendekat, Lu Hou pun tak dapat mengelak lagi. Seketika itu juga Dou Qi Armor tampak melonjak di tubuhnya. Sementara itu Xiaoyan yang berdiri di bebatuan tampak mengangkat telapak tangannya yang terbuka dan menatap ke arah Lu Hou. Di sisi lain, Tetua Su dan Tetua Qing yang melihat jalannya pertarungan terlihat berdiri secara bersamaan dengan ekspresi yang berubah secara drastis. Melihat Xiaoyan yang akan menutup telapak tangannya, Tetua Su segera melesat dan menghilang dari tempatnya. Sementara itu Xiaoyan akhirnya menutup telapak tangannya. Seketika itu juga api lotus yang mekar tiba-tiba meledak dengan dahsyat di tempat Lu Hou berada. Beberapa saat kemudian dari kabut debu yang menipis terlihat Lu Hou dengan posisi terduduk di tanah dan di depannya telah berdiri Tetua Su dengan satu tangan yang terentang ke depan yang telah memblokir api lotus dan tangan itu tampak gemetar. Tetua Su kemudian menatap sejenak ke arah Xiaoyan dan kemudian mengatakan kalau Xiaoyan telah memenangkan pertarungan. Setelah memenangkan pertarungan, Xiaoyan tampak goyah karena menggunakan sebagian besar energi untuk mengeluarkan api lotus. Melihat hal itu, Sun Er segera bergegas ke arah Xiaoyan dan memapahnya. "Kak Xiaoyan, apa kamu baik-baik saja?" kata Sun Er yang nampak cemas. "Tidak apa-apa, aku hanya sedikit lelah saja setelah menggunakan jurus itu." "Trikmu hebat juga, tak heran kalau Sun Er bisa lengket," kata Hujia sambil menepuk bahu Xiaoyan. "Penilaian Sun Er memang tidak salah, tapi aku akan berlatih keras untuk melampaui Xiaoyan," kata Wu Hao.
Jangan terus memujiku, tanpa bantuan kalian belum tentu aku bisa menang. Di saat semua sedang memuji Xiaoyan, tiba-tiba suara Lu Hou mengejutkan mereka. Tetua Su, kami belum kalah. Diam, kalau saya tidak muncul, jangan bilang kau masih hidup. Mendengar kata Tetua Su, Lu Hou tampak terdiam. Kalah tetaplah kalah, dan kompetisi berebut energi api aku nyatakan berakhir. Kalau kau tidak puas, kau boleh menantangnya di Akademi Dalam setelah 1 bulan kemudian. Namun untuk sekarang kau harus diam, kata Tetua Su. Setelah mengatakan itu, Tetua Su kemudian menatap Xiaoyan dan lainnya. Sebagai pemenang, kalian semua akan mendapatkan 20 hari energi api dan 30 hari energi api tambahan, serta kartu kristal api hijau sebagai hadiah tambahannya. Mendengar kata kartu kristal api hijau, Xiaoyan dan lainnya tampak bingung. Melihat hal itu, Tetua Su tersenyum dan kemudian menjelaskannya. Kartu kristal Akademi Dalam terbagi menjadi hitam, biru, hijau, merah, dan ungu. Yang ada di tangan kalian berwarna hitam adalah yang paling rendah. Kalian hanya bisa berlatih di menara pertama dan kedua di menara api berkobar. Sedang berwarna biru untuk menara ketiga dan keempat, dan hijau lebih tinggi lagi. Begitu seterusnya, kata Tetua Su. Singkat cerita, Tetua Su akhirnya membawa Xiaoyan, Sun Er, dan lainnya menuju Akademi Dalam. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.